Nabi itu memang kerudung itu udah jadi bagian dari kebiasaan berpakaian dan mulai sangat dianjurkan tuh justru memang pertama buat status sosial. Jadi perempuan yang merdeka, perempuan mukmin yang merdeka itu disarankan pakai kerudung supaya nggak diganggu. Sejak kecil dikasih doktrin kayak gitu. Itu wajar ngasih kita penghalang imajiner untuk bisa untuk kebersamaan, untuk kesetaraan. Terima kasih sudah bersedia hadir meskipun hujan-hujan di Jiroso ya. Mbak Kumaila Hakimah ini teman-teman foundernya Forbidden Question. Jadi kalau teman-teman pengen tahu pertanyaan-pertanyaan terlarang ya ada di situ semua. Silakan join di channelnya Mbak Mela. Mbak Mela gitu manggilnya ya? Iya, Mela aja. Oke, baik. Mbak Mela mungkin bisa di-share dulu pengalamannya. Kalau sebenarnya udah banyak ya Mbak Mela mungkin bicara tentang dulu lepas hijab, terus kemudian mendatangkan banyak bulian gitu ya, banyak orang yang ngecaci maki gitu ya kira-kira ya. Mungkin bisa di-share dulu cerita dari situ dulu Mbak Mela. Mungkin jadi karena lingkunganku tuh lingkungan yang religius ya. Pendidikan aku selalu di pesantren, aku kuliahnya juga studi Islam, jadi emang lingkungan aku tuh sangat religius. Terus aku ambil keputusan buka kerudung, ya tentu aja itu bikin nggak nyaman orang sekitar aku ya. Dan aku juga kan guru ngaji guru bahasa Arab, aku juga ngajar di Majelis Salim, jadi kayak wajar kalau misalnya aku bisa paham kenapa orang nggak nyaman sama keputusan aku. Tapi karena aku juga konten kreator, itu merembet juga ke sosmed. Ya, dan aku juga kan bikin Forbidden Questions banyak bahas konten tentang agama. Dan jadinya suka bahas jilbab juga gitu. Dan dulu waktu masih kerja bikin konten jadi sebelum bikin Forbidden Questions tuh aku tuh konten kreator di Geolife. Cuman itu biasanya kan emang bahas sosiopolitik, isu sosiopolitik. Kalau ada isu-isu jilbab, aku juga suka ngeritik gitu. Oke. Itu tahun berapa memutuskan untuk lepas jilbab? Memutuskan buka jilbab secara terbuka, maksudnya aku nggak nutup-nutupin itu mungkin 2019 kali ya. 2019. Sebelumnya emang udah buka tutup, cuman nggak terbuka, misalnya kayak di sosmed ya tetap pakai kerudung gitu. Atau kalau ada acara atau pertemuan keluarga ya pakai kerudung, tapi kalau sama teman-teman deket aja ya udah nggak dipakai kerudungnya gitu. Nggak takut masuk neraka? Untungnya enggak. Karena aku percaya kalau Tuhan itu ada, dan kalau Tuhan itu maha kasih, Tuhan nggak akan nyemplungin aku ke neraka gara-gara aku memutuskan untuk nggak pakai sehelai kain di atas kepala aku. Oke. Tapi apa yang kemudian menginspirasi atau kemudian men-trigger, kemudian mulai aware, ternyata Tuhan tuh nggak memandang orang dari cara berpakaiannya, terus kemudian memutuskan untuk lepas jilbab, nggak pakai jilbab, itu momen apa? Sebenarnya nggak ada titik kayak tipping point-nya tuh nggak ada. Mungkin lebih kayak kulminasi dari pencarian selama ini gitu ya. Jadi kadang suka mempertanyakan kenapa ini penting banget, karena kan kalau kita lihat di masyarakat, masalah pakai kerudung, buka kerudung tuh kayak masalah penting banget. Nah itu paling itu sih yang suka aku pikirin. Nah aku lama-lama juga nggak merasa ingin menjadi bagian dari kelompok perempuan berkerudung gitu, karena aku sendiri melihat kerudung jadinya mulai agak geser maknanya gitu, kayak bukan lagi pakaian takwa gitu, cuman jadi kayak pakaian kesombongan gitu kesannya. Kalau kita pakai kerudung, kita merasa lebih superioritas karena kita lebih secure nih posisinya di surga kelak misalnya. Nah sedangkan aku
aku nggak nyaman dengan konsep aku itu lebih suci dari perempuan-perempuan lain, aku lebih berhak dihargai daripada perempuan-perempuan lain gitu. Karena menurut aku perempuan mau itu pakai kerudung atau enggak, atau bahkan berpakaian minim sekalipun, semua perempuan itu berhak dihargai dan nggak boleh dilecehkan gitu. Tadi kan kita sempat bincang-bincang sama Pak Ahmad Kojim juga kan ya. Menariknya tuh obrolanku sama Pak Kojim tadi sebelum Mbak Mila datang gitu ya. Sebenarnya Al-Quran tuh menyatakan bahwa orang berjilbab itu sejarahnya tujuannya supaya dia dikenali dan tidak diganggu gitu ya. Itu di surat 33 ayat 59 gitu ya. Tapi namanya orang Arab gitu ya, ketika kemudian sudah di luar, udah ditutupi kepalanya, tapi masih menonjol gitu ya, teteknya atau apanya, dan orang masih celingak-celinguk, makanya disuruh nutupi secara keseluruhan gitu ya. Dasarnya di Al-Quran kan jelas sebenarnya. Banyak teman-teman yang kurang bisa menafsirkan secara presisi. Gimana tentang hal ini, Mbak Mila? Sebenarnya memang masalah dari penafsiran Quran tuh pasti selalu yang paling sulit adalah melihat konteksnya ya. Karena kan kita di sini nerima Quran, kita nerima dalam bentuk teks gitu. Di zaman sekarang. Kita bukan orang yang hidup di abad ke-7 di tanah Arab sana gitu. Nah, kalau kita mau melihat konteks ya memang pada saat itu, pada saat zaman Nabi itu memang kerudung itu udah jadi bagian dari kebiasaan berpakaian, dan mulai sangat dianjurkan tuh justru memang pertama buat status sosial. Jadi perempuan yang merdeka, perempuan mukmin yang merdeka itu disarankan pakai kerudung supaya nggak diganggu. Nah, supaya nggak diganggunya itu juga bukan karena kalau perempuan terbuka ganggu aja gitu. Sebenarnya lebih nunjukin kalau perempuan merdeka itu adalah bagian dari suku yang dilindungi. Bagian dari suku, dan suku itu akan melindungi seseorang dalam suku. Jadi ini konteks yang sering nggak bisa dibaca kita di zaman modern sekarang. Pas zaman Nabi, hidup itu bersuku-suku. Setiap suku punya kepala suku. Setiap keamanan dari salah satu anggota suku itu merupakan tanggung jawab bersama. Kalau ada orang dari suku lain ganggu suku lain, perang suku. Makanya kita kan sering dengar kok kisah Nabi, di dalam kisah Nabi perang banyak banget. Perang suku banyak banget. Mungkin selama Nabi hidup perang tuh ada 20-an, dan itu emang terjadi gitu. Perang suku tuh emang sesensitif itu. Nah, jangan sampai nih kalau kita ngeganggu cewek terhormat. Cewek terhormat tuh dalam arti di sini merdeka ya, nggak bisa dijual belikan. Karena pada saat zaman Nabi itu budak itu ada, dan budak perempuan itu boleh diganggu dalam arti kalau kita gangguin perempuan budak, nggak bakal ada yang nyerang kita balik. Karena dia aja nggak memiliki dirinya sendiri gitu. Dia milik tuannya, kalau dia punya tuan, dan ya kalau tuannya baik sih, cuman normanya budak itu ya memang nggak apa-apa, nggak dilindungi gitu. Nah, kalau misalnya sudah memeluk Islam, itu biasanya akan dibebaskan sama budaknya gitu. Kulturnya gitu. Dan ya itu tadi memang buat keamanan dan buat status sosial. Jadi nggak ada urusannya, bahkan sebenarnya secara konsep nggak ada urusannya sama aurat gitu. Nggak ada urusannya sama aurat sebenarnya. Tapi memang sih bagi mereka yang ya mohon maaf yang sumbu pendek begitu, dia pasti akan mempermasalahkan. Nggak bisa dong Mbak, titik-titik aurat di wanita itu kan banyak sekali gitu ya. Kalau tadi kita ngobrol sama Pak Kojim, yang ditutupi itu harusnya aurat atau aib gitu kan. Jangan-jangan makna sesungguhnya dari aurat itu adalah aib gitu. Bukan rambut yang harus ditutupi gitu. Gimana menurut Mbak Kumaila? Mengenai yang harus ditutupi ya, kalau kita mau zoom out gitu, lihat secara luas di belahan dunia, di banyak belahan dunia gitu.
banyak perempuan yang nggak masalah dia berpakaian seterbuka apapun, tapi dia bisa tetap aman-aman aja. Nah, kenapa perempuan harus nutupin diri buat bisa merasa aman? Itu kan tandanya laki-lakinya tidak bisa menyediakan rasa aman. Oh iya. Kecuali kalau pakai kerudung, dan faktanya kan udah menutup aurat pun tetap dapat sexual harassment dan lain-lain. Menutup aurat itu adalah perlindungan yang semu gitu, yang kita semua tahu itu nggak efektif kalau mau melindungi dari kejahatan laki-laki gitu ya. Ya, kalau misalnya di masyarakat yang laki-lakinya sudah punya kesadaran tanggung jawab, dia sudah bisa melihat perempuan sebagai manusia, bukan objek lihat yang perempuan dieksploitasi gitu. Kayak kalau misalnya kita lihat perempuan nggak pakai kerudung atau berpakaian terbuka gitu, apakah dengan hal begitu laki-laki menjadi berhak untuk mengeksploitasi perempuan sebagai objek? Kan idealnya tidak ya. Oke. Tapi lanjut. Enggak, jadi sebenarnya kayaknya masalah perempuan harus ditutupi itu lebih masalah laki-laki daripada masalah perempuan. Mayoritas laki-lakinya gimana gitu ya. Betul. Bisa nggak ngasih rasa aman. Karena aku sendiri setelah udah nggak pakai kerudung nih, udah nggak pakai konsep aurat buat diri aku sendiri gitu. Aku tidak membatasi aurat kayak di kitab-kitab fikih gitu. Aku juga berpakaian menyesuaikan tempat gitu. Kalau misalnya aku masuk ke tempat yang aku sangat sadar orang-orang di sini akan menghakimi aku kalau aku tidak menutup diri, ya itu aku menutup diri gitu. Atau bahkan aku tetap pakai kerudung di tempat-tempat yang aku tahu aku nggak akan dihormati tanpa kerudung. Gitu. Artinya proporsional gitu ya. Betul, tapi jadinya di tempat yang semakin aku merasa aku harus menutup badan aku, itu adalah tempat di mana aku paling merasa nggak aman gitu. Semakin merasa nggak aman, semakin merasa tertutup. Gitu. Oke, Mbak, awal mula gimana sih bikin forbidden question itu? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya memang kita tak lihat gitu ya, mengkritisi doktrin atau dogma agama gitu kan, dan itu jarang sekali cewek ya, wanita yang berani speak up tentang hal-hal itu gitu. Apa yang mendasarinya? Sebenarnya sih alasan praktis ya. Itu sebenarnya konten-konten di Forbidden Question tuh adalah keresahan-keresahan aku waktu masih muda, waktu masih punya pertanyaan, dan karena masih mahasiswa dan baru lulus kuliah, jadi kayak masih rajin baca buku, rajin baca paper, dan aku beneran nerusin pertanyaan-pertanyaan itu, aku bikin jadi esai gitu. Dulu aku suka terbitin di kayak media keislaman gitu. Nah, pas udah dewasa, terus kan aku kerja sebagai konten kreator gitu. Terus aku mikir aku pengen juga bikin channel sendiri, tapi bahas apa ya? Dan jadinya kan aku harus mikirin secara strategis apa bahasan yang bisa aku bahas secara banyak dan berkelanjutan gitu, yang bisa sustainable dengan aku sebagai konten kreatornya gitu. Jadi ini kan rencananya channelnya cuma aku doang, maksudnya yang aku bisa ngandelin aku tuh ngontenin apa ya gitu. Dan ya itulah topik-topik yang pernah sangat aku kulitin banget gitu loh. Dan aku bikin jadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang ini, Mbak Kumaila, tentang pendidikan kita nih ya. Sebenarnya pendidikan agama itu membuat kita terdidik apa terdoktrin sih kira-kira? Ini memang menarik ya. Karena mulai dari mana ya? Karena sepanjang pendidikan aku itu kan pendidikan Islam ya, Islami. Dan tentu saja pendekatan yang diambil adalah pendekatan doktrin, bukan mendidik gitu, karena kita kan diajarkan bahwa yang benar adalah ini, sisanya salah, yang selamat adalah yang ini, sisanya celaka gitu, yang masuk surga adalah ini, sisanya dibakar di neraka gitu.
Kita sudah diberitahu penghakiman-penghakiman, sehingga aku ngerasa memang bubble-nya jadi sempit dan eksklusif. Baru aku merasa mulai mempertanyakan ini tuh pas lagi kuliah, aku lagi ngerjain tugas, terus aku kuliah tafsir, dan aku di perpustakaan kan nemu misalnya kayak paper-paper orang yang paper-paper dari Islamic Studies cuman di kampus-kampus di Amerika atau di kampus Inggris gitu. Terus aku baca, terus aku langsung kayak, oh boleh ya kita mempelajarinya dengan framework yang kayak gini. Karena selama ini kan kita dikasih metodologinya tuh yang sesuai dengan akidah gitu. Nah, sehingga jika kita ada pertanyaan atau kerangka yang di luar akidah, itu menjadi karya yang jelek gitu, karya yang sesat. Dan sejujurnya penelitian-penelitian yang Islamic Studies dari luar itu lebih memberikan aku penjelasan yang lebih jejak gitu, yang lebih solid, karena mereka membahasnya secara objektif. Sedangkan studi Islam yang aku pelajari, kita ketika meskipun tugas-tugasnya itu banyak yang bentuknya kritik hadis atau kritik ayat gitu ya, tapi kita sudah dimulai dengan pengetahuan gitu, udah a priori bahwa ini adalah firman Tuhan yang maha benar, maka dari itu berarti kita mengkritik untuk membuktikan kebenarannya gitu. Bahkan meskipun misalnya teks itu berbeda sama kenyataan. Bahkan ngomongin itu berbeda sama kenyataan, kontradiktif sama kenyataan, kita nggak boleh bilang gitu. Kita bilangnya terkesan kontradiktif. Kenapa terkesan kontradiktif? Karena kita nggak tahu maksud Tuhan tuh apa gitu. Karena harusnya udah ada a priorinya, harusnya Quran itu menjelaskan semesta gitu. Kalau misalnya ada yang terasa nggak cocok, itu adalah salah kita sebagai pembacanya. Oke. Mungkin karena tafsir kita aja. Betul, gitu ya. Selalu maksudnya sudah ada koridor tertentu, kerangka pikiran tuh sudah ada koridor tertentu supaya doktrinnya itu selalu benar gitu. Nah, aku pengen tahu deh, kira-kira kan dari kecil kita ini kan didoktrin ya, di pondok, di lingkungan ngaji kita gitu ya, agama yang paling benar itu Islam kalau orang Jawa kan gitu ya, yang lain itu mereka kafir semua, masuk neraka semua gitu ya. Itu berefek loh ketika aku berteman sama temanku yang non Muslim gitu, seolah-olah aku, mohon maaf, agak jijik gitu dulu gitu, agak menjauhi gitu ya. Misal di perumahan ada tetangga gitu, wah ini Nasrani gitu, waduh image-nya kayak gimana gitu. Nah, terus kemudian gimana Mbak Kumaila mulai aware gitu, wah kayaknya nggak masuk akal deh, Tuhan cap apa yang model begini, yang gimana itu, aku pengen denger itu share-nya. Aku juga punya pertanyaan-pertanyaan itu ya, tapi jawaban yang aku dapat dari ustadz-ustadz aku waktu itu tuh nggak ada yang memuaskan aku, karena ya itu tadi jawabannya udah final. Kalau misalnya di luar Islam ya kafir ya masuk neraka. Dan yang lebih bikin gak enaknya lagi, ternyata kita Muslim atau kafir itu sudah ditentukan. Kan kita gak nyaman nerima fakta itu ya. Justru tuh kecil tuh aku mulai mempertanyakan ini tuh gara-gara aku terinspirasi kisah Oprah Winfrey. Jadi dia kan ceritanya struggle banget hidupnya, terus akhirnya sukses jadi pembawa acara di TV. Terus di TV-nya tuh dia baik kan, maksudnya dia suka ngundang tokoh-tokoh inspiratif gitu. Aku yang waktu masih kecil tuh kayak ngelihat dia wah banget. Sampai suatu hari dia ngundang semacam pemuka agama, mungkin pendeta atau pastor atau apa. Terus aku kaget, dia Kristen. Ya nanti dia masuk neraka dong. Itu aku masih kecil dan itu beneran kepikiran padahal banget. Padahal ngefan banget gitu ya. Betul. Nah, aku cari pertanyaan dan gak ada yang memuaskan sampai di
di titik apa ya, aku ngerasa kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu loh, segila hormat itu, serasis itu, dan Tuhan tidak serasis itu gitu ya. Iya. Masa soalnya kan agama itu kan masalah geografis kan, kayak aku Islam karena aku lahir di Indonesia ya, probabilitas aku Islam tuh lebih gede gitu dibanding aku misalnya lahir di kutub utara, mungkin aku nggak pernah ketemu atau di India gitu ya. Iya, atau di India mungkin aku bakal jadi Hindu. lebih likely jadi Hindu gitu. Nah, Mas, itu kan berarti kan determinisnya sama geografis gitu. Dan itu kan di luar kendali kita, anggaplah itu takdir Tuhan gitu. Nah, kalau misalnya konsep Tuhan adalah konsep Tuhan yang maha adil, yang maha penyayang, maha baik, itu nggak fit dong sama aturan-aturan ini gitu. Jadi mulai dari situ chill. Tapi kalau tadi pengalaman Mas Hendra ya, temanku waktu kuliah juga pernah ada yang cerita kayak gitu. Jadi kan waktu itu aku tuh suka banget main Scrabble. Scrabble tuh kayak semacam catur. Nah, terus aku suka, kebetulan acaranya tuh sering ada di BINUS gitu. Nah, terus aku suka cerita sama teman aku habis lomba, aku habis main ke sini. Terus yang jadi pertanyaan dia malah lucu gini. Kok Mela nyaman sih punya banyak teman orang Kristen? Terus dia kan kita, maksudnya kebetulan kita sama-sama perempuan yang sepanjang hidupnya di pesantren, terus kuliahnya tafsir gitu. Jadi lingkungan kita selalu homogen. Terus aku bilang, emang kenapa kamu gak nyaman? Aku ngerasa takut aja, ngerasa asing. Meskipun aku tahu ini salah, tapi aku ngerasa orang Kristen itu jahat. Nah, itu juga ada materi yang suka disampaikan salah satu guruku kalau lagi ceramah. Itu ayat yang walam taradha ankal yahuda wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sama orang Islam sampai orang Islam itu mengikuti ajaran mereka. Tapi kan pas setelah kita dewasa, kita tahu it's not the case at all. Kayak orang Kristen nggak selalu berupaya orang Islam supaya masuk Kristen gitu. Malah kalau di Indonesia yang terjadi sebaliknya login asyhadu alla, malah kita kayak gitu. Demam login gitu ya. Benar. Dan setelah kita pelajari juga, orang Yahudi tuh nggak ada konsep misionaris itu. Mereka nggak ada konsep untuk menyebarkan ajaran. Justru mereka tuh nyaman dalam eksklusivitas mereka gitu, nyaman jadi minoritas. Itu sih. Jadi aku ngerasa wajar kalau kita sejak kecil dikasih doktrin kayak gitu. Itu wajar ngasih kita penghalang imajiner untuk bisa untuk kebersamaan, untuk kesetaraan gitu. Aku tuh teringat banget di 2018 kali ya. 2018 itu aku kan idola banget sama yang namanya MH Ainun Najib gitu ya. Aku pokoknya pikiran-pikiran MH itu ibarat kalau orang Jawa tuh ngelotok gitu ya. Terus suatu hari dia bilang, yang bener-bener tak anggap guru itu satu, namanya Umbulandu Paranggi gitu. Setelah aku searching, aku cari-cari, ternyata si Umbu ini sering minumnya itu bir bintang gitu kan. Wah, ini kan haram di agamaku itu satu. Yang kedua, agamanya juga nggak jelas si Umbu ini. Nah itu Mbak. Itu apa, guru spiritual? Iya, guru spiritual India. Beliau. Orang Jogja juga. Gitu. Aslinya NTB kalau nggak salah. Cuman beliau lama kan belajar sama Umbu itu. Nah itu Mbak, aku dengar kalimatnya MH yang itu tuh membuat aku untuk kemudian terus gitu belajar gitu, gimana sih yang benar nih kalau tiba-tiba aku lahir procot di Bali misalnya, kan mesti ayah ibuku mesti Hindu gitu. Terus aku tiba-tiba dimasukin neraka gara-gara bapak ibuku Hindu, aku ikut Hindu gitu. Itu kan wah mulai untuk kemudian mencari-cari gitu kan. Dan Mbak Mela kan juga timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan gitu kalau misalnya Mas Hendra yang udah terlahir Hindu, terus terekspos dakwah misalnya, terus mendapatkan hidayah, terus pindah ke Islam, itu kan social cost-nya gede banget. Kayak
Iya, iya. Soalnya kan agama, kalau di Indonesia kan agama itu juga identitas budaya ya. Dan kita melepaskan agama kita, itu sama aja kita melepas banyak hal. Kita melepas ritual, misalnya kita melepas ritual-ritual yang nyaman buat kita. Misalnya orang Kristen kalau mau masuk orang Islam nanti dia nggak bisa Natalan lagi. Misalnya Natalan secara spiritual gitu. Padahal itu kan momen dia kumpul keluarga. Atau misalnya kalau aku orang Islam mau ke Kristen, social cost-nya mahal banget buat aku. Nanti orang tua aku nggak nyaman sama aku, keluarga aku nggak nyaman. Terus nanti aku kalau Lebaran mau sholat Id, ya nggak boleh. Hal-hal kayak gitu tuh ya harus dipikirin juga. Kalau agama itu identitas budaya. Oke. Pertanyaan terakhir di segmen pertama gitu ya. Kita ada banyak segmen malam ini. Produktif banget ya Mas Hendra. Kita sering dengar ya cerita-cerita tentang nabi-nabi. Ada nabi yang membunuh anak kecil, ada nabi yang bisa masuk ke dalam api dan lain sebagainya itu. Itu dongeng apa sejarah sih? Waduh. Jadinya kalau aku menyimpulkannya itu dongeng. Karena kisah kalau gitu ya, kisah, yang bisa alegori, kita ambil moral story-nya gitu ya. Bisa jadi begitu. Atau kadang ada juga kisah yang nggak jelas moral story-nya apa gitu. Iya bener Misalnya juga kayak kisah Nabi Khidir kan mau diambil moral story-nya apa gitu. Toh kita nggak bisa baca masa depan dan kita nggak akan ngambil keputusan misalnya bunuh anak kecil atau nenggelemin kapal yang isinya ada orang gitu kan. Apa yang bisa diambil gitu. Untuk sekarang sih aku menyimpulkannya itu dongeng, yaitu dongeng kisah-kisah dan itu memang apa ya, pertama banyak figur-figur nabi-nabi ini tidak bisa dikonfirmasi secara historis ya, tidak ada jejak arkeologisnya gitu. Kalau nabi-nabi yang udah jauh nih ya. Udah gitu tambah lagi kisah-kisahnya kan kayak legenda gitu ya. Mujizat-mujizat ini kan terlalu ajaib, melawan hukum alam, yang mana yang namanya melawan hukum alam tuh nggak bisa. Kalau ada hal yang kita sebut melawan hukum alam, itu berarti sesuai hukum alam karena bisa terjadi gitu. Iya, sesuai hukum alam. Iya, berarti itu masih sesuai hukum alam gitu. Nah, sedangkan semua yang terjadi itu nggak mungkin dan ya itu jadinya dongeng sih. Dan kalau misalnya kita perhatikan, arc cerita itu selalu sama. Kayak seolah-olah itu adalah jenis storytelling yang populer saat itu. Pasti selalu ada masyarakat yang tersesat atau masyarakat yang bejat. Jadilah diutuslah Nabi untuk berdakwah di situ. Kemudian dakwahnya nggak laku, cuma berhasil mengambil beberapa pengikut. Ngambeklah nabinya, ngadu ke Tuhan. Ya udah, sama Tuhan ambekannya diterima, diazab lah ini yang menolak ajaran Nabi. Begitu lagi sampai ada Nabi yang selanjutnya, yang biasanya nabinya itu merupakan anak atau cucunya Nabi yang sebelumnya gitu. Kayak seolah-olah ceritanya selalu sama gitu, berakhirnya dengan azab. Benar-benar Kamilah ini. Oke ya, teman-teman semuanya, silakan yang belum join di channelnya Mbak Mila, join aja nama channelnya Forbidden Question ya. Itu wah top deh. Mbak Kumaila ini mengajarkan kita ya, men-trigger kita di konten-kontennya supaya kemudian ya beranilah mengkritisi ajaran-ajaran agama yang memang tidak sesuai dengan rasio dan rasa hasil daripada doktrin atau dogma gitu. Dan itu ternyata juga diapresiasi sama Profesor Komarudin Hidayat, iya nggak sih? Iya, aku lihat. Untungnya iya. Dan beliau besok aku undang ke sini juga, Mbak. Itu salam buat Prof. Gimana Mbak mengkritisi agama atau dogma-dogma agama itu kan membawa konsekuensi logis gitu ya. Kita mungkin akan dianggap gimana gitu ya, dicaci maki. Nah, supaya tangguh, supaya tidak tumbang saat dicaci maki itu sikap atau cara yang ideal menurut Mbak Kumaila gimana? Apa ya? Sebenarnya di aku tuh relatif nggak aku rasa-rasa sih. Jadi kalau misalnya ada cercaan yang gimana-gimana tuh,
nggak terlalu aku rasa, bukan nggak terlalu aku rasa juga, nggak berasa. Nggak karena berasa ya? Biasanya ngatainnya juga nggak on point. Jadi misalnya waktu aku lagi bahas konten kenapa babi haram, kan aku ngecek kayak catatan arkeologis peternakan babi zaman besi gitu di Yerusalem. Aku ngecek misalnya di Torah babi juga diharamkan. Pokoknya hal-hal yang kayak gitu gitu. Dan aku nggak men-challenge hukumnya, nggak mau mengubah hukum babi haram jadi halal gitu. Aku cuma mencari alasan kenapa babi haram, kenapa babi diharamkan gitu. Conclusionnya apa? Conclusionnya karena ini singkat ya, tapi aku sarankan untuk nonton di channelnya. Aduh, soalnya aku banyak dikatain juga karena conclusionnya ini. Conclusionnya adalah babi itu tidak ramah lingkungan untuk daerah Arabia. Jadi dia mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Ya jadi makanan yang gak etis saja. Mungkin kalau diibaratkan kayak kita makan telur penyu. Itu nggak etis karena penyu kan udah mau punah. Nah, sedangkan kalau etika sosialnya, kalau makan babi itu seolah-olah kita nggak peduli lingkungan. Nih orang-orang aja dapat air mahal, tapi kita malah ternak babi gitu. Nah, lama-lama babi jadi hidangan yang mahal, langka, tapi yang pertama kali mengharamkannya itu tradisi Yahudi gitu. Tercatat di situ babi haram, dan jadinya yang tadinya nggak etis secara sosial ya jadi mengkristal gitu, nggak jadi dosa secara agama gitu. Dan sikap nggak anti sama babi ini bikin peternakan babi lama-lama punah. Jadi Nabi Muhammad pas udah hidup tuh udah nggak ada babi. Udah nggak ketemu babi, udah nggak ada babi. Gitu ya. Tapi aku tertarik dengan jawabannya ketika kemudian tidak tumbang saat dicaci maki, bahkan Mbak Mila mengatakan nggak berasa banget berasa, gitu. Soalnya itu ngatainnya muka lu kayak babi gitu. Kan nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Dan aku juga tahu muka aku nggak kayak babi, bukan. Aku tadi ngobrol sama Pak Kojim di luar rekaman ya, Mas Hendra. Aku tuh dulu pernah kerja gitu kan, ketemu sama petani gitu, dan aku tuh berguru kepada petani itu. Ketika kamu dicubit gitu ya, diciwit, kamu masih sakit hati gitu, berarti kamu belum Islam gitu kan. Tapi aku bener merasakan apa yang disampaikan Mbak Mila. Jadi aku di 2020 tuh udah mulai, ketika kemudian ada orang yang nggak suka gitu Mbak, aku menganggapnya ibarat berjalan gitu, aku anggap ini mangga yang busuk gitu. Karena aku tahu ini mangga yang busuk, udah aku lewat aja, udah tahu busuk. Kalau aku bodoh, aku ambil, aku jilat, mutah-mutah sendiri karena aku goblok gitu kira-kira ya. Jadi kurang lebihnya begitulah. Menghadapi orang-orang yang nggak sefrekuensi dan mungkin nggak sejalan dengan hidup kita gitu. Bener, tapi kadang aku ladenin kalau masih ada, either aku iseng, kadang aku iseng juga, atau aku ladenin karena aku kira pertanyaannya serius. Terus ya aku jelasin, misalnya, jelas beda dong kalau konsep yang gini, kalau gini. Aku jelasin dengan sebagaimana seharusnya gitu. Aku ngerasa dia penjelasan ini oke, dia nggak bakal salah paham lagi. Terus habis itu di reply-nya ngeles aja lu apa gitu. Di akhirnya suka pakai kata kasar lah, apalagi kata kasar yang biasanya khas dilontarkan ke perempuan gitu. Kayak gitu cukup banyak di aku gitu. Kayak kapan lu buka baju Kumaila gitu tuh. Ada, jadi kayak mau sakit hati juga bingung, kayak gak nyambung, ngapain komentar kayak gini sih. Iya. Oke. Nah sekarang ini deh, aku pengen belajar langsung sama Mbak Kumaila deh. Pasti kan dalam hidup ini kita pernah mengalami yang namanya penderitaan gitu ya. Khususnya teman-teman yang mungkin masa lalunya itu struggle banget, terus kemudian dia bisa mengolah penderitaan itu menjadi sebuah keberhasilan. Itu terkadang Mbak, ketika dia pengen apa-apa itu mudah banget terjadi gitu ya, meskipun tanpa effort yang terlalu wow gitu. Nah, apakah kemudian memang apa peran penderitaan di dalam hidup ini gitu? Itu tuh pertanyaannya pertama gitu. Apakah kemudian penderitaan tuh yang bener-bener
bisa membuat, oh dia itu hati-hati loh, dia itu gampang sekali ketika berdoa terwujud gara-gara masa kecilnya hidupnya penuh dengan derita. Maksudnya itu yang satu. Yang kedua, takdir gitu ya, jalan hidup seseorang itu benar-benar pure karena skenario Tuhan, takdir, atau sejauh mana kemudian free will atau kehendak bebas itu mempengaruhi jalan hidup seseorang. Dua hal itu. Oke, manusia tuh emang begitu ya. Kalau misalnya kita mendapatkan kemalangan, kita tuh harus mencernanya dengan seolah-olah penderitaan yang aku alami ini punya, anggaplah aku gitu, aku menderita, aku nggak bisa paham kenapa aku menderita, maka dari itu aku membuat cerita, aku membuat makna, gimana supaya penderitaan ini lebih nyaman untuk aku jalani. Oh, karena Tuhan menggariskan begini, nanti aku bikin-bikin lagi. Oh, mungkin ini nanti supaya doa aku bisa terkabul. Oh, supaya mungkin aku nanti masuk surga. Oh, mungkin aku dikasih cobaan setinggi ini karena imanku sudah tinggi. Pokoknya kita harus, sebenarnya mau itu orang beragama atau enggak, kecenderungan otak manusia tuh ketika menderita akan buat cerita, akan buat makna, buat penderitaannya itu supaya lebih nyaman untuk diterima gitu penderitaannya gitu. Dan bahkan itu tuh memang mekanisme manusia dalam menjalani penderitaan gitu. Cuman yang perlu kita tahu gitu, sebenarnya manusia siapapun itu tidak, ketika dia mendapat penderitaan, dia tidak ada manusia yang berhak menderita karena A, B, C, D. Tidak ada juga manusia yang berhak bahagia karena A, B, C, D. Semua itu terjadi karena hal itu mungkin untuk terjadi karena konsekuensi realitasnya begitu. Kalau misalnya anggaplah aku cerdas dan rupawan, itu karena aku mewarisi gen-gen dari orang tuaku yang juga rupawan dan cerdas misalnya. Tapi jikalau kemudian aku menderita karena aku punya banyak, anggaplah alergi dan penyakit turunan, yang itu juga dari orang tuaku, itu bukan penderitaan yang surprise gitu. Itu secara probabilitas mungkin gitu. Memang kemungkinan terjadi. Dan kenapa ada orang yang beruntung banget, setiap apa yang dia inginkan bisa kejadian. Karena memang yang dia inginkan itu kemungkinan untuk terjadinya tinggi. Anggaplah aku berdoa pengen nilai matematika aku 100. Tapi selain aku rajin belajar, aku juga berbakat matematika gitu. Ya wajar saja kalau doa aku dikabulkan dalam 100. Paham. Dan atau aku berdoa aku minta iPhone terbaru. Kemudian minggu depannya paman aku yang orang kaya raya ngasih aku iPhone terbaru. Nah, aku bisa doa aku dikabul karena kemungkinan untuk aku dapat iPhone baru tuh ada. Karena kemungkinannya ya aku bisa dapat dari pamanku yang murah hati dan kaya raya gitu. Variabelnya support gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya aku bukan anak orang yang anggaplah aku lahir di keluarga yang nggak beruntung, nggak kenal siapa-siapa yang kaya gitu, nggak punya pekerjaan, anggaplah gitu. Aku juga tidak pintar. Terus aku berdoa minta iPhone terbaru gitu, nggak bakal terkabul kecuali aku mencuri gitu. Atau nemu di jalan yang mana itu very very unlikely gitu. Mungkin terjadi tapi kemungkinan kecil. Akan lebih besar kemungkinan terjadi untuk orang-orang yang tadi variabelnya support untuk itu terjadi. Oke. Nah, kalau di Forbidden Question, teman-teman yang baru bergabung silahkan join di channelnya Mbak Kumaila. Tak promokan totalitas karena aku merasa ya kita nggak jauh beda lah ya. Misinya kira-kira kita pengen mengedukasi semuanya saja, kita belajar bersama.
bahwa kemudian memang kita kesadaran itu semakin lama harus bertumbuh begitu, tidak hanya memahami agama secara kulit saja gitu ya, dikit-dikit sesat, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik begitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman join di situ gitu. Nah, bahas apa yang hujatannya paling besar itu, bahas tema apa sih selama ini? Babi itu sih, tadi ya? Babi. Waktu itu malah jadi waktu itu aku punya TikToknya sempat di-ban sekarang tapi udah ada lagi. Oke. Kayaknya potongan kontennya itu FYP, viewsnya mungkin 2,5 juta kali. Oke. Yang komen tuh kayaknya ada 18.000 apa ya. Isinya tuh nggak ada yang on point, nggak ada yang follow up question yang genuine gitu. Isinya kayak, nih orang keluar dari RSJ, ini Mbak minimal mandi gitu, atau tuh giginya mau lompat, atau giginya LDR. Itu tuh baru pertama kali dalam hidup aku ada suatu hal yang mana orang komentar tentang gigi aku banyak banget itu. Kan aku tahu gigi aku somplak ya, cuman nggak pernah ada yang komentar aja. Tiba-tiba pas lagi ngomongin babi, kayak itu mereka cari-cari hal di aku yang bisa dikatain gitu. Terus banyak yang kayak muka lu kayak babi, kebanyakan makan babi gitu. Yang gitu-gitu banyak. Terus kayak, dan aku kan jarang, maksudnya aku upload aja terus aku tinggal ya, notifikasi mati. Pas aku dikasih tahu, wah Mel FYP gitu, pas aku lihat, wah ini ajaib sekali. Kayak responnya kok bisa kayak gini, dan itu tuh relatif konten-konten pertama gitu. Jadi emang waktu konten-konten pertama Forbidden Questions tuh penerimaannya masih susah. Yang ada aku bahas tentang apapun pasti aku dikatainnya tuh orang gila, orang aneh, babi. Ada juga kan aku bahas anjing, itu juga aku dikatain anjing, dan ya pokoknya hal-hal yang biasa dikatain ke perempuan lah, kayak semacam lonte, pelacur. Tapi di Ngaji Roso inilah aman karena ini ruangnya sama-sama kita gila gitu kira-kira. Jadi aku seneng banget ya bisa ketemu sama Mbak Mila malam hari ini. Kang Abu Marlo, terima kasih banyak ya. Kemudian ini Mbak, nikah itu sebenarnya buat apa sih gitu? Itu kebetulan juga pertanyaan yang lagi kadang suka aku pikirin ya. Kayak pengen deh suami, tapi buat apa ya gitu. Kalau misalnya tuntutan society aja bisa jadi ya, tapi sebenarnya lebih ke cara manusia untuk menjaga aset sih. Jadi keluarga itu adalah unit organisasi terkecil untuk kita mengamankan harta sebenarnya. Ya, supaya harta yang kita punya, yang kita kumpulin susah payah, itu terjaga untuk keturunan-keturunan kita gitu. Jadi awalnya ada budaya menikah itu memang menikah yang monogamus ya. Itu setelah dalam peradaban manusia, itu setelah kita hidup menetap, bercocok tanam. Jadi kan kita nggak bisa hidup kayak waktu zaman masih pemburu pengumpul gitu, masih di hutan. Kalau kita punya kalau saat itu pernikahan tuh belum institutionalized gitu. Jadi kalau misalnya manusia itu kelompok kecil, laki-laki dan perempuan dewasanya kalau pada saling kawin itu nggak masalah. Karena kalau anaknya lahir, nggak masalah juga kita nggak tahu bapaknya siapa. Karena kalau zaman dulu kita nggak tahu nih kalau perempuan lahir maka itu dari benih tertentu seorang laki-laki. Nah, orang manusia zaman dulu nggak punya pengetahuan itu, jadi ngiranya semua yang menggauli perempuan itu adalah bapaknya. Nah, makanya lebih menguntungkan buat perempuan punya banyak pasangan karena anaknya punya banyak bapak, banyak yang jagain, banyak yang ngurusin. Nah, baru itu mulai jadi polemik ketika sudah hidup menetap, udah punya rumah, punya kebun sendiri, terus apa? Ya perempuan pengen secure, laki-laki juga pengen secure. Jadi untuk rasa aman itu akhirnya muncullah budaya pernikahan yang lama-lama jadi institutionalized gitu, diatur norma masyarakat, diatur agama, diatur negara gitu. Ya penting lah buat ini perdamaian
Karena ya udah diatur pernikahan aja kan masih ada nih konflik-konflik apa gitu lah, konflik pelakor atau masalah misalnya kayak poligami atau gimana, itu kan kayak masalah yang kontroversial banget gitu. Iya. Sekarang yang lagi kontroversial sebenarnya bukan soal pernikahan ya, nikah itu penting apa enggak, dan itu kan preferensi orang gitu ya. Bahkan kemudian dia memilih menikah, oke deh aku tinggal aja serumah sama kamu, tapi kita nggak usah punya anak ya, itu kan gitu udah banyak teman-teman yang tercerahkan mengambil sikap seperti itu juga banyak sekarang gitu kan. Itu kan kenyamanannya aja sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang yang lagi kontroversi banget itu kan soal Kiai Imad misalnya ya kan, Kiai Imad soal Habib gitu ya, Guru Gembul, debat dan lain sebagainya. Itu gimana sih tentang Habib atau keturunan Nabi yang sekarang lagi rame, lagi geger, itu menurut Kumaila gimana? Aku seneng sih sebenarnya Guru Gembul berani mengkonfrontasi kayak gitu karena aku ngerasa ini feodalisme yang jelek banget. Dulu mungkin pas lagi panas-panasnya tuh feodalisme yang jelek. Iya, budaya yang jelek banget. Iya. Tapi nggak ada yang berani buat ngoreksi karena kan serem ya, galak-galak gitu. Bahkan waktu itu tuh aku kalau nulis status Facebook yang sepi, aku belum konten kreator saat itu gitu, cuma sesekali nulis. Kalau aku ngeritik tentang itu aja, kayak beberapa keluarga tuh udah ketar-ketir, Mel tolong hapus gitu. Karena kayaknya mengkritik yang kayak gitu tuh seserem itu gitu. Dan waktu itu juga kan aku masih muda dan belum punya keberanian kayak sekarang ya. Kalau sekarang mungkin aku udah dewasa dan ketakutan kayak gitu tuh udah nggak relevan aja buat aku. Cuman dulu tuh takut bener dan berharap ini ditertibin, tapi enggak, kayaknya emang negara, waduh jadi bahas politik, tapi kayaknya emang negara membiarkan kondisi itu gitu loh. Yang mana aku jadinya seneng nih sekarang orang-orang mulai mempertanyakan dan berani mempertanyakan gitu. Iya, tapi aku yang tertarik dari Mbak Mela itu karena mungkin aku juga ngalami sendiri mungkin ya, tidak semua konten kreator itu punya keberanian, punya kepedean untuk kemudian mengangkat isu-isu yang sebenarnya itu rawan untuk kemudian diserang gitu, apalagi soal belief gitu ya. Nah, gimana sih tipsnya melawan ketakutan, pressure dari keluarga, sementara kita ada panggilan jiwa yang luar biasa, wah ini harus diangkat ini, gitu tuh gimana Mbak? Sebenarnya secara umum aku nggak takut sih, kan orang suka bilang kayak Mela berani banget. Sebenarnya aku nggak ngerasa berani, karena natural aja gitu ya. Betul, aku mendefinisikan berani itu dia takut tapi rasa takutnya dilawan gitu. Nah itu keberanian. Nah di aku tuh sebenarnya lebih karena aku kelamaan di bubble aku gitu. Kayak sehari-hari ya kerjaan aku nyari tahu tentang agama gitu. Jadi buat aku nggak sensitif gitu, kayak aku udah iya bener itu udah jadi makanan kita keseharian gitu ya, kayak di pesantren bahasan agama mulu, di kampus bahasan agama mulu, terus aku juga banyak baca buku yang berkaitan dengan agama, jadi buat aku konten-konten aku nggak sensitif. Nah aku baru tahu sensitif tuh ya setelah naik aku jadi baru belajar kayak feedback orang begini. Ternyata kalau aku nyampeinnya gini orang marah, kalau aku nyampeinnya gini orang salah paham gitu. Jadinya aku belajar aja gimana crafting konten yang lebih mudah diterima dalam arti mudah dipahami ya. Tujuan aku sih bukan buat disetujui, tapi supaya bisa dipahami isinya gitu. Terus tadi pertanyaan apa ya? Gimana supaya ketika kemudian ngambil keputusan untuk ngangkat isu-isu yang kemudian ini kan ini menimbulkan pro dan kontra gitu. Sementara kita ada panggilan jiwa, ini harus diangkat nih. Ini kalau nggak gini bahaya nih, kita nih dijajah terus dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Sebenarnya malah teman-teman deket aku nggak approve ya, karena terutama awal-awal For Being Passion kan aku banyak dapat ancaman. Oh gitu. Terus kayak Mel nggak worth it Mel gitu, kalau mau jadi konten kreator mending kayak konten make up gitu atau fashion yang gitu aja, ambil market itu aja gitu. Nah cuman aku nyamannya begini karena
sebenarnya ini keterbatasanku sih, karena pengetahuan aku dan pengalaman aku tuh terbatas di hal-hal yang aku kontenin itu gitu. Yang aku pikirin adalah itu, yang aku baca adalah tentang hal-hal itu gitu. Biasanya di konten aku tuh, hampir di semua konten aku pasti di deskripsinya selalu aku taruh reference dan further readings gitu. Jadi kayak rekomendasi bacaan. Jadi ya itu sih lebih ke aku cuma bisa ngonteninnya itu doang gitu. Ya kalau aku bisa ngontenin misalnya make up gitu atau review gadget gitu, ya mungkin aku mau ya. Cuman itu kayak sebenarnya sesimpel itu comfort zone aku aja gitu. Oke. Nah, tapi Mbak Mela apa pandangannya tentang jin, tentang malaikat gitu ya, tentang hantu gitu ya. Nah, so far apa pandangannya terkait dengan hal ini? So far itu adalah hal-hal yang aku simpulkan nggak bisa dibuktikan ada atau nggak ada, jadi diabaikan aja nggak apa-apa. Nggak perlu, maksudnya nggak perlu kita jadikan belief system yang mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Misalnya, jangan ada anjing masuk sini, nanti malaikat nggak masuk gitu. Ya, jadinya ya itu nggak penting, nggak jadi variabel aja. Karena entitas-entitas kayak gitu juga ya kita nggak tahu, nggak bisa tahu, nggak ada alat ukur pendeteksinya. Menurut aku itu sama aja, jin, malaikat itu sama aja kayak misalnya apa, peri, kalau di luar negeri mungkin peri, goblin atau hal-hal yang kayak gitu. Yang kita abaikan tuh sebenarnya nggak apa-apa. Kita keluarkan dari variabel membuat keputusan tuh nggak apa-apa. Oke, tapi kalau itu kan soal jin, soal malaikat, hantu dan lain sebagainya gitu ya. Ini kan terkait dengan belief juga kan. Nah, kalau misalnya hampir semua pejalan sunyi itu yang dicari adalah Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana caranya Mbak Kumaila untuk bisa benar-benar menyaksikan bahwa Tuhan tuh memang benar-benar ada, bukan katanya gitu ya. Kalau selama ini kita dapat cerita itu hanya katanya gitu. Bagaimana Mbak Kumaila benar-benar mengalami ketuhanan itu, mungkin bisa di-share ke kita? Nggak ada sih, aku nggak ada mengalami ketuhanan. Dan tadi kayak kata Mas Hendra, semua cerita-cerita tentang Tuhan tuh cerita yang sangat personal ya. Kayak katanya. Maka dari itu aku simpulkan bahwa Tuhan itu ya pasti personal gitu. Ya makanya misalnya Tuhan dalam Islam deh, Allah gitu. Orang menyikapi Allah aja beda-beda. Orang Islam ya, ada yang takut sama Allah. Ada yang cinta sama Allah. Tapi mereka berdua taat ibadah nih. Taat ibadah karena takut, taat ibadah karena cinta. Itu kan perasaan yang beda ya. Itu kan berarti mereka mengkonsepsikan Tuhan sebagai entitas yang pemarah atau penyayang. Atau bahkan misalnya dia ada yang nyantai-nyantai aja, misalnya males sholat dengan alasan Tuhan kan maha pengampun gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi aku menyimpulkan konsepsi Tuhan itu sepersonal itu. Jadi ketika kita memaksakan konsep Tuhan kita ke orang lain, pasti orang lain itu juga akan mengkonsepsikan sendiri melalui pengalamannya dan perasaannya sendiri anyway gitu. Jadi aku menyimpulkannya Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara objektif, tidak bisa dijadikan pengalaman kolektif. Jadi ya maka dari itu adalah konyol jika kita berantem karena Tuhan. Nah kenapa aku tanya soal ini gitu ya? Karena akhir-akhir ini khususnya anak-anak yang muda itu tuh seneng banget nonton konten-konten yang misalnya di situ ada Coki Pardede. Ini kan sesuatu hal yang berbeda sekali dengan mainstream gitu kan. Dan penggemarnya banyak, luar biasa gitu kan. Orang udah mulai logis gitu mikirnya, tidak kemudian ditakut-takuti karena siksa kubur lah, karena siksa neraka lah, kemudian nah gimana kenapa banyak teman-teman muda-muda sekarang yang mulai tertarik untuk out of the box dalam proses pencarian jati diri, lebih suka dengan Coki Pardede ini kelihatannya kayak agnostik atau kemudian ateis, antiteis, tapi pikirannya logis juga, keren juga. Gimana tentang hal ini?
Aku masih mikirnya karena itu mungkin kali ya. Maksudnya pertama generasi kita udah mulai berjarak sama generasi di mana mereka masih ngalamin ekstremisme. Kayak nggak tahu kejadian bom yang terakhir di kita kayak agak udah jauh ya kan? Iya. kayak udah orang-orang kita udah nggak pernah dengar lagi Densus 88 ngapain gitu. Kalau dulu kan itu tuh masih ada.